Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, musim gugur kartel politik, itulah tema editorial kita pada pagi hari ini. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Prof. Burhan, selamat pagi, apa kabar? Pagi Iqbal, pagi Mas Arief, baik. Pagi. Semoga selalu sehat, Prof. Burhan. Kalau kita melihat tema editorial pada pagi hari ini, kita membahas terkait dengan kartel politik. Nah, ini pasca putusan 60 dan 70 MK yang dikeluarkan, konstelasi politik semua berubah, termasuk dengan dinamika yang terjadi antara partai politik yang tergabung dalam yang disebut kartel politik tersebut. Nah, Anda melihat bagaimana setelah ini nanti ke depannya? Sebenarnya kartel politik dalam literatur kan disebut hilangnya persaingan di level elit pasca pemilu. Jadi kompetisi hanya terjadi pada saat pemilu dilakukan. Setelah pemilu selesai, kemudian partai-partai membentuk semacam kartel besar untuk meraih rente kekuasaan. Nah, dalam konteks pilkada, betul yang Iqbal tadi sampaikan, setelah putusan MK nomor 60/70 itu terjadi perubahan, tetapi saya melihat tidak terlalu maksimal membongkar kartel tersebut. Karena perubahan-perubahan tersebut hanya terjadi di beberapa wilayah, tidak terjadi secara sistematik. Nah, saya melihat ada sebabnya. Pertama, memang putusan MK tersebut dilakukan di ujung sebelum pendaftaran. Jadi tidak cukup buat partai menyiapkan kadernya untuk maju dan menghadirkan demokrasi sebagai bagian penting persaingan. Nah, yang kedua, ini ada juga kaitannya dengan regulasi. Regulasi kita, kalau misalnya mau maju, maka calon tersebut jika terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD itu harus mundur. Dan tidak boleh balik lagi ke DPR kalau kalah. Nah, ini memberi semacam disinsentif buat aktivis atau kader partai yang berasal dari parlemen untuk maju dalam pilkada. Dan ini yang menyebabkan Kinplus di banyak wilayah, kecuali di Banten atau Jakarta, itu umumnya masih solid. Jadi mereka bergerombol dalam satu kelompok karena partai-partai yang tergabung dalam Kinplus realistis. Kalau tidak ada kadernya yang cukup kuat untuk maju dan dimungkinkan untuk menang dalam pilkada, mereka membuat kesepakatan dengan bergabung dalam kekuasaan yang akan kekuasaan 5 tahun ke depan di bawah Pak Prabowo Gibran. Dan yang terakhir, saya kira ini juga bagian dari regulasi ya, itu terlalu dekatnya pilkada dengan pilpres. Kan ini kita punya pengalaman pertama ya, pilkada di 37 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, jaraknya itu hanya 8-9 bulan dari pilpres. Dan saya punya studi berdasarkan jadwal pilkada sebelumnya, semakin dekat pilkada dengan pileg dan pilpres, itu hawa atau efek pilpres itu kuat dalam penentuan pola koalisi di tingkat pilkada. Nah, ini persis dilakukan setelah pilpres, sebelum pemerintahan baru diangkat atau dilantik. Efeknya adalah daripada memajukan calon yang secara elektoral tidak terlalu kuat, kemudian mereka masih berharap untuk mendapatkan insentif bergabung dalam kekuasaan. Akhirnya mereka menyatu, membentuk satu koalisi raksasa. Dan akibatnya tadi jumlah kontestan pemilu makin lama makin berkurang. Jadi poin saya, ada efek regulasi, ada efek institusi yang membuat kartel politik itu tumbuh. Dan karenanya perlu ada semacam kritik ya, terutama dalam revisi undang-undang pemilu terkait dengan timing pemilu yang terlalu berdekatan. Dan itu tidak memberi pembelajaran yang baik. Karena kalau kita salah pilih, dalam 1 tahun ini ada pilpres, ada pileg, ada pilkada, kita nunggunya itu 5 tahun lagi. Nah, ini yang membuat tadi bukan hanya efek kartel mungkin menguat, meskipun coba didobrak oleh putusan MK ya, tetapi di sisi lain juga membuat reward and punishment harus menunggu 5 tahun ke depan. Oke, Prof. Burhan, kemudian kalau kita melihat ke depan ya sekarang ya, kita melihat ada beberapa calon yang ada beberapa diganti, ada yang mundur, dukungan dari parpol juga berganti, berubah begitu. Nah, apakah ini artinya partai-partai yang tadinya kita mungkin bisa menggunakan istilah tersandera ya oleh kepentingan kelompok
penguasa. Ini akan berkurang karena mereka mulai mendapatkan booster kepercayaan diri bahwa kita bisa menentukan calon sendiri, arah partai sendiri yang sesuai dengan ideologi dari partai tersebut. Prof. Burhan. Iya, memang di beberapa tempat kalau kita ambil sebagai contoh terjadi ya semacam efek MK yang positif. Di Jakarta misalnya PDI Perjuangan akhirnya bisa memunculkan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kemudian di Banten Airin yang dalam survei elektabilitasnya sangat tinggi, itu awalnya nyaris tidak mendapatkan tiket dari partainya sendiri karena Kimples punya kesepakatan untuk mengusung pasangan lain. Nah, kemudian PDI Perjuangan mengambil Airin berdasarkan putusan MK yang memungkinkan PDI Perjuangan maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Akhirnya Golkar balik badan. Di Sulawesi Utara juga demikian. Kimples punya kesepakatan mengusung Jenderal Julius, tapi Demokrat punya calon yang elektabilitasnya tinggi. Dan akhirnya karena Demokrat bisa maju sendiri mengusung Eli Lasut tanpa harus berkoalisi dengan Kimples, muncullah Eli Lasut. Nggak mungkin kalau Eli Lasut muncul kalau misalnya putusan MK tidak ditetapkan ya dengan menurunkan barrier to entry. Tetapi setelah saya cek minimal sampai hari kedua proses pendaftaran kemarin, itu sebagian besar ya koalisi Kimples itu masih solid. Ya, sebagian besar ya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Lampung, di Sulawesi Selatan. Jadi banyak yang masih solid. Artinya ada sebab lain yang menjelaskan mengapa pola persaingan kita tidak begitu muncul meskipun MK sudah membukakan pintu kan. Nah tadi saya sebut ada faktor berkaitan dengan jadwal pilkada dengan pilpres yang terlalu dekat. Seharusnya jangan terlalu dekat supaya efek negatif dan residu pilpres tidak menular ke pilkada. Yang kedua, menurut saya aturan berkaitan dengan anggota DPR atau DPRD harus mundur permanen kalau pengen maju dalam pilkada, itu harus ditinjau ulang. Karena salah satu sumber kepemimpinan lokal itu berasal dari parlemen. Nah kalau harus mundur, sementara mereka belum tentu menang, kan banyak kader partai yang kemudian memikir ulang, ngapain saya mundur dari DPR atau DPRD. Sementara maju di pilkada belum tentu bisa mendapatkan kesuksesan. Nah dulu nggak ada aturan ini. Nah aturan ini memang dimunculkan oleh MK juga. Dan karenanya perlu ada semacam otokritik supaya proses persaingan itu betul-betul muncul di tingkat lokal dan elit politik, kartel politik tidak mendominasi dalam proses itu. Jadi biarkan masyarakat yang memilih, biarkan masyarakat yang merayakan, dan setiap regulasi atau aturan yang membuat persaingan itu terkoreksi atau tidak terlalu muncul di tingkat lokal harus dihapus. Oke, jadi ini hari terakhir pendaftaran, Prof. Burhan, apa yang akan prediksi Anda seperti apa di hari terakhir ini? Apakah ada calon-calon yang mungkin menjadi mengejutkan begitu? Yang masih kita tunggu terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena kalau yang lain relatif sudah mulai kelihatan. Di Jawa Barat kita masih menunggu siapa calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, sementara Kimples ini kan memunculkan dua calon. Pertama adalah Deddy Mulyadi ya berpasangan dengan Erwan Setiawan, Gerindra dengan Golkar. Kemudian muncul juga PKS dengan Nasdem. Di Jawa Barat ada nama seperti Syaihu berpasangan dengan Ilham Habibie dari Nasdem. Nah, kemudian di Jawa Tengah juga kita tunggu, terutama dari PKB, siapa yang mau dimunculkan. Apakah PKB bergabung dengan Kimples untuk menyukseskan Ahmad Lutfi, berpasangan dengan Gus Yassin, ataukah membentuk calon sendiri seperti kasus di Jawa Timur. Tetapi overall, karena tadi partai politik tidak terlalu maksimal dibongkar ya pasca putusan MK, itu yang terjadi semacam all game final. Jadi misalnya di Banten, kalau misalnya Andra Soni maju, lawannya Airin. Dua-duanya ya berasal dari Kimples. Gitu ya. Kemudian di Jawa Barat, kalau PDI Perjuangan tidak memunculkan calon sendiri, ya kita akan punya dua paslon saja, dan dua-duanya berasal dari Kimples juga. Di Jawa Tengah juga demikian. Jadi poin saya, kejutan itu mungkin saja terjadi, Iqbal. Misalnya ya, tiba-tiba
Anies didukung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Kan namanya juga politik Bisa ya, apapun saja bisa ya, terjadi. namanya juga politik. Tetapi Baik. lagi-lagi kita tidak tahu apakah kemudian misalnya juga PKB tiba-tiba karena isu berkaitan dengan legalitas muktamarnya di Bali dipersoalkan, tiba-tiba mengusung Anies di Jakarta. Ya, Oke. ini lagi-lagi ini spekulasi yang masih liar, gosip-gosip yang muncul di kalangan elit ya. Tapi lagi-lagi ya minimal putusan MK berhasil memberi warna. Daripada kita disodori kotak kosong, MK berhasil memberikan warna terutama dalam rangka menghadirkan demokrasi sebagai bagian penting persaingan. Baik, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhan, terima kasih sudah bergabung dengan Terima kasih, editorial Iqbal. Media Indonesia.